Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin untuk signal gratisannya ya, itu saya udah deklarasikan untuk open posisi short di area 107 dan 108.000 dan take profit sewajarnya alias 1% dari harga kalian open posisi. Dan lebih tepatnya di dalam video ini saya akan ambil open posisi short di area 107 dan 108 dan akan take profit sewajarnya di kepala 106.000. Nah, itu adalah signal gratisannya. Dan yang seperti kalian tahu, video itu diupload di area sekitar jam 7 malam. Nah, ini signal ini validnya itu di area sekitar jam setengah 12 malam. 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 jam ya. Nggak mungkin lah kalau misalkan kalian telat. Nggak mungkin juga orang nggak megang handphone sampai 5 jam ya. Ini validnya itu di area setengah 11 dan TP-nya itu di area sekitar jam 1 atau sampai jam 2 pagi. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, melihat beberapa hal yang mungkin bisa terjadi ya, yang secara teknik analytical ini tuh masih benar-benar sideways. Mari kita coba dibantu di dalam coin glass-nya bagaimana ya. Untuk US Dollar Index plus 0,28% harusnya Bitcoin turun. Untuk dominance-nya minus 0,31% harusnya Bitcoin turun juga. Untuk exchange balance-nya minus harusnya Bitcoin itu naik. Untuk Fear and Greed Index-nya netral ya. Jadi secara fundamental 211 mendukung Bitcoin untuk turun. Untuk likuidasinya mari kita coba cek ke bawah. Kemarin ini terjadi netral ya, mungkin dominan short lebih sedikit ya, 153 juta dolar dan 82 juta dolar ya. Dalam 1, 2, 3, 4 ini enggak terjadi apa-apa. Satu minggu yang lalu ini terjadi likuidasi short ya, yang sekitar 379 jutaan. Mari kita coba cek order booknya ya. Seperti biasa kita ubah terhadap old version dan skala 1:100. Untuk skala 1:100 ini terjadi penekanan sampai jadi beberapa hal ini maksa ya pas 96.300, tapi ada wall di area sekitar 105 ribuan, sekarang 107 ribu ya. Berarti ini cara bacanya adalah ketika harga ke instant sell alias ke 105 ribu itu otomatis langsung masuk ke area 102.700. Jadi kalau ini cara bacanya adalah ketika harga instant sell ke 105.400 atau ke 105.000 maka sudah dipastikan akan ke 102.700 atau kita ambil tengah-tengahnya aja di area sekitar 103.000. Dan jika 103.000 jebol itu tidak ada yang ngejagain sama sekali ya guys ya, nggak ada yang ngejagain sama sekali. Jadi langsung pasti ke instan di area 99.200. Nah, kalau 99.200 jebol juga langsung ke area 96.300. Jadi itu menggambarkan beberapa hal yang mungkin kejadian. Kalau kalian selalu bertanya, Bang, apakah order book itu bisa dijadikan patokan? Ya, bisa-bisa aja. Cuma ketika nanti ada pergerakan secara fundamental, gini deh. Order book itu adalah sebuah buku atau sebuah catatan penting yang ada di dalam blockchain atau order book di dalam Bitcoin itu sendiri, yang dimana sebenarnya itu adalah bersifat alami alias natural gitu ya.
Kalau tidak ada pergerakan seperti fundamental, bad news, good news, atau beberapa pergerakan elit global dunia yang mengakibatkan satu sosok perspektif yang berbeda, itu kayaknya akan seolah-olah ya udah seperti inilah cara jalannya di dalam Bitcoin itu sendiri ya. Seperti ini harganya ini bakal ke area 105.000 terus tiba-tiba langsung ke 102.000 kayak begitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian-kejadian seperti itu, sebenarnya tingkat kesulitan di dalam dunia trading itu ya seperti ini ya. Teknik analytical dan teknik fundamental itu tidak bisa disamaratakan atau dipukul sama atau kalian pelajari secara bersama-sama. Kadang-kadang mereka berdua itu saling berkontradiksi ya. Kalau kalian bertanya nih, pertanyaan pertama, apakah bagusan fundamental atau teknik analytical, Bang? Bagusan itu jauh, levelnya itu berbeda jauh, 1:10, serius, 1:10. Fundamental itu di atas segala-galanya, oke? Sayangnya fundamental itu cuma muncul beberapa kali aja dalam 1 bulan ya, misalkan itu keputusan The Fed, SEC atau NFT atau PCE atau CPA dan lain sebagainya kayak begitulah ya. Jadi pada saat kalian nanya, kalau pertanyaan utamanya adalah bagusan mana belajar fundamental sama TA, bagusan fundamental jauh banget, oke? Tetapi sekali lagi, fundamental itu hanya jarang sekali muncul. Mungkin 1 bulan itu cuma 1 kali atau mungkin beberapa kali saja. Nah, itu fundamental yang sudah terarah. Fundamental yang sudah terarah itu apa, Bang? Udah ada kok jadwalnya, seperti jadwal CPA, jadwal The Fed, jadwal PCE dan sebagainya, itu semuanya ada. Ya, jadwalnya itu bisa dicari di kalender Google atau kalender Bitcoin atau kalender kripto gitu ya. Itu fundamental yang terarah, tetapi ada beberapa fundamental yang tidak mungkin kita bisa prediksikan. Contohnya kejadian perang kemarin ya. Udah tau perang, tapi kan kita mana expect kalau misalnya perang itu cuma berlangsung 12 hari. Walaupun sampai detik ini Iran belum mendeklarasikan dia itu setuju atau tidak berdamai dengan Amerika Serikat dan Israel, tapi sampai detik ini mereka belum menunjukkan berita yang real atau berita secara resmi gitu kan. Iran ini menurut atau enggak kayak gitu kan. Nah, semuanya kan ini kan berdasarkan asumsi publik sebenarnya ya. Perang 12 hari, Amerika Serikat nyuruh, oke, lu udah diem aja deh. Israel sama Iran udah diem aja. Kalau enggak, gue yang nanti turun tangan, kata Amerika Serikat kan begitu. Nah, tapi secara faktanya Bitcoin kan tiba-tiba dibawa naik tuh. Nah, ini nih kalau misalkan kalian cek di dalam timer 1 jam, nah ini dari 99.000 langsung naik ke area 107 ribuan sampai detik ini. Cuma ini tuh sedang sideways. Kenapa? Jika tiba-tiba Iran mendeklarasikan perangnya itu berlanjut, saya jamin Bitcoin langsung delosor lagi kepala 90.000 atau kepala 80.000 ya, karena Iran udah mendeklarasikan bahwasanya dia tidak bisa diatur oleh US. Nah, itulah fundamental yang tidak bisa kita prediksikan. Jadi tolak ukurnya itu yang paling pertama adalah fundamental yang udah terarah, biasanya itu juga keluar forecastnya. Lalu yang kedua, kalian harus bisa mempertimbangkan fundamental yang tiba-tiba muncul. Contoh, kalau kalian nanya, Bang, itu Cerberus atau Anifirmasi itu kapan sih stop lossnya? Stop lossnya itu ketika saya itu berlawanan dengan fundamental. Biasanya itu saya pakai SL kayak gitu. Walaupun selama 250 hari win rate saya masih 100% dan selama 4 tahun win rate saya masih 99%, nggak percaya ikutan aja, gitu kan? Kalau kalian nanya, kenapa sih Bang itu lossnya tuh? Karena itu saya melawan fundamental parah ya. Contoh, ini contoh aja. Misalkan ya. Misalkan itu saya sekarang itu open posisi long ya. Dengan dalih alasan, oh ini Bitcoin lagi bullish kok. Donald Trump udah mendamaikan perang, misalkan ya. Terus tiba-tiba Iran mendeklarasikan ya. Saya ulang, saya open posisi long, tiba-tiba Iran mendeklarasikan saya tidak akan pernah menurut terhadap Amerika Serikat ataupun siapapun. Saya akan menghentikan perang ketika presiden atau pemimpin dari Israel itu sudah tiada. Misalkan dia mendeklarasikan kayak gitu ya. Itu kan berarti seolah-olah memancing seluruh dunia, ya bisa terjadi perang dunia. Itu akan saya putuskan langsung saya close. Itulah. Jadi kalau kalian tanya kapan saya stop loss, ketika open posisi saya sudah sangat berlawanan sama fundamental. Kalau open posisi saya masih berlawanan sama TA dan sebagainya, itu saya yakin masih bisa tertolong. Itu kalau perspektif saya. Kalau kalian bisa mencari pandangannya lain, ya terserah gitu ya. Barulah kasta terbawa itu di teknik analytical. Jadi kalau ini saya teknik analytical, kemana ke arah harga Bitcoin sekarang? Tetap saya akan ambil open posisi short di area sekitar 107.000 dan 108.000 lagi, dan akan take profit sewajarnya Aries di kepala 106.000 ya. Sekali lagi saya akan ambil open posisi short di area 107 dan 108 sama seperti video kemarin ya, scalping aja, dan akan take profit di area kepala 106.000. Oke? Tapi kalau nggak mau ribet trading, nggak mau ribet nyalakan lonceng notifikasinya, mendingan join Cerberus aja bro. Oke? Semoga bermanfaat video kali yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.